Ironis, bisa jadi nasib miris inilah yang menimpa Irfan, seorang pengemudi ojek online pasca ditabrak oleh model bernama Tiara Ayu Fauzia. Betapa tidak, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba saja Irfan mengalami kecelakaan miris hingga membuat kaki kirinya harus diamputasi. Tertabrak mobil yang berjalan kencang dan dikendarai oleh Tiara. Jejak-jejak miris peristiwa naas ini tergambar jelas ketika tim Hotshot mengusut mobil mewah yang dikendarai Tiara dan miris membuat kaki Irfan kini tak lagi utuh. Bahkan bumper mobil mewah Tiara tersebut masih menjadi saksi bisu bercak darah Irfan menyisakan tanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada hari kecelakaan tragis itu terjadi? Benarkah mobil Tiara melaju kencang di atas normal hingga naas menabrak Irfan hingga jatuh dalam kondisi yang begitu parah? Penelusuran tim Hotshot di tempat lokasi kecelakaan pun menemukan kejutan. Itu. Nah, itu sedan itu. Nah, masih agak coklat itu. Motornya itu dari arah mana, Pak De? Motor dari situ tuh. Situ, iya. Langsung ke arah situ terus ke sini. Mau jalan udah, mau jalan. Mobilnya dari situ. Dari sana. Iya. Lihat tapi setelah ada benturan buat begitu baru lihat motor kena benturan, ketabrak, motornya langsung mental, keluar api itu. Tapi percikan lah ke aspal itu. Nah, orangnya tergeletak itu, kakinya putus. Ya kabur arah ke selatan itu. Cuman iya, yang lurus. Cuman kan ketangkep karena yang di belakangnya kan ada motor. Kalau separah apa, saya pikir sangat parah ya. Pak Irfan sampai kehilangan kakinya. Pasti mobil kecepatan lebih dari 80 lah, melaju dari 100 km per jam mungkin. Kondisi Pak Irfan ini sekarang kemarin dilakukan operasi untuk menghentikan pendarahan dan menjahit luka-luka. Alhamdulillah berjalan lancar. Sekarang pasien sedang dirawat intensif di ruang ICU. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Tiara Ayu Fauzia hingga miris menabrak Irfan yang kini tak lagi memiliki kaki kiri secara utuh? Dikabarkan menabrak korban karena mengendarai mobil dengan kecepatan lebih dari 80 km per jam pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Mungkinkah Tiara dalam kondisi terpengaruh alkohol atau bahkan narkoba? Teka-teki yang kian misterius karena ketika tertangkap pasca berusaha kabur, Tiara mengutas emosi tanpa sebab musabab yang jelas seperti berikut ini. Tahu jangan gituan. Please, saya minta mohon. Bisa, Bapak bisa menghargai saya, sama-sama menghargai. Bisa nggak? Please Bapak menghormati Pak Polisi. Tapi kenapa mesti Terus itu salah saya. bukan, kenapa ini tolong Bapak, tolong. Mbak udah salah ya udah Mbak. Saya sekolah, saya minta maaf. Tapi kenapa kamu mesti kamera? Saya bertanggung jawab di sini. Iya bagus, terima kasih. Iya, kamu nggak usah. Nanti yang jelas memang dari hasil pemeriksaan urin hasilnya memang negatif. Saya pada saat mengendarai kita berpedoman pada surat yang dikeluarkan oleh dokter dari rumah sakit Keramat Jati, yang jelas hasil pemeriksaan urin adalah negatif. Hasil pemeriksaan sementara karena kelalaian kurang konsentrasi. Jauh dari sikap Tiara yang emosional, pihak keluarga Irfan sang korban kecelakaan justru diguncang syok berat. Pasalnya sebagai bapak satu anak, Irfan merupakan tulang punggung keluarga. Tapi kini pasca tertabrak mobil Tiara, Irfan yang kini masih terbaring lemas di ruang ICU harus kehilangan kaki kirinya. Ironisnya, alih-alih datang menjenguk dan meminta maaf secara langsung kepada Irfan, Tiara hanya diwakili keluarganya menemui Irfan di rumah sakit menyisakan tanya. Benarkah karena sakit hati dan sedih, pihak keluarga Irfan menolak untuk bertemu dengan keluarga Tiara? Keluarga terutama istri pasti shock ya, shock berat.
Cuman karena alhamdulillah kami dari majelis menerima bimbingan agama yang cukup kuat, kami tahu ini musibah, kami pasrahkan semua keadaan atau takdir ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga dari pelaku alhamdulillah punya itikat baik. Kemarin langsung datang menemui kami diwakili oleh ibu pelaku, kemudian tantenya, neneknya juga ada, sama sepupunya. Dari keluarga pelaku kemarin menyampaikan dua hal. Yang pertama meminta maaf, yang kedua siap bertanggung jawab penuh terhadap insiden ini atau hal-hal yang timbul akibat kecelakaan ini. Namun dari pihak keluarga korban, kami belum ingin membahas hal-hal apa saja yang harus disepakati atau dimusyawarahkan dengan keluarga pelaku. Ironisnya, berbeda dengan nasib Irfan yang kini tak lagi memiliki kaki yang normal. Tiara Ayu yang sempat berusaha kabur pasca menabrak Irfan, kini justru bebas dan hanya melakukan wajib lapor. Meski jelas-jelas menyandang status tersangka. Apa yang sebenarnya terjadi? Sempat berusaha kabur, mengapa Tiara yang telah resmi menjadi tersangka kini tak ditahan? Butuh proses untuk menjawabnya. Itu kan alasan subjektif penyidik ya. Saya kira bahwa alasan subjektif penyidik ya tadi, sepanjang mungkin dia kooperatif, kemudian tidak akan merusak barang bukti dan sebagainya, saya kira itu pertimbangan penyidik. Tapi yang jelas bahwa statusnya dia sudah tersangka itu, apakah nanti akan dilakukan penahanan dan tidak, nanti akan kita gelar kembali. Pembiayaan karena kami langsung urus ke pihak Jasa Raharja. Alhamdulillah kemarin dari pihak Jasa Raharja juga merespon cepat, langsung datang dan mengakomodir pembiayaan maksimal 20 juta dari pihak Jasa Raharja. Kemudian kekurangan biaya juga kami urus ke pihak BPJS Kesehatan dan alhamdulillah sudah selesai. Untuk proses hukum kita ikuti prosedur yang berjalan. Adapun nanti mau memaafkan atau musyawarah, memaafkan pasti, tapi proses hukum tetap berjalan. Mbak udah salah ya udah Mbak. Saya sekolah, saya minta maaf. Tapi kenapa kamu ngesimpan kamera? Saya bertanggung jawab di sini. Iya Pak, terima kasih. Iya, kamu nggak usah. Dari ibadah umroh, ada setumpuk cerita seru sekaligus penuh hikmah yang dibawa oleh artis Nikita Willy. Di antaranya, kesulitan Nikita saat melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, seperti apakah cerita Nikita pasca pulang dari Tanah Suci Mekah? Benarkah di hadapan Ka'bah, Nikita sempat memanjatkan doa tentang nasib hubungannya dengan Indra Priawan, sang kekasih? Langsung saja kita simak liputannya usai jeda pariwara yang berikut ini.